Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Dawami dengan NIM 12250111527. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keamanan Informasi. Baik, video ini akan membahas mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi yang berhubungan dengan social engineering. Sebelum kita masuk pada kasus-kasus tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu social engineering. Social engineering adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi korban, yang tujuan dari serangan social engineering ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban untuk mencuri data, informasi, dan uang. Secara umum, social engineering melibatkan komunikasi yang memunculkan urgensi, ketakutan, atau emosi serupa dalam diri korban. Metode lain sosial yang menentukan kesuksesan. Secara umum, social engineering memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan sabotase dan pencurian. Sabotase itu mengeksploitasi dan merusak data dan yang menyebabkan suatu data hilang, sedangkan pencurian mendapatkan barang berharga seperti informasi, akses pribadi, dan atau uang. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu tentang teknik-teknik dalam social engineering. Di sini yang dapat saya rangkum mengenai teknik-teknik social engineering itu, yang pertama phishing, yaitu taktik memanipulasi dan penipuan melalui email, situs web, dan pesan teks untuk mencuri informasi. Yang kedua itu ada spear phishing, yaitu email digunakan untuk melakukan serangan yang ditargetkan terhadap individu atau bisnis. Dan yang ketiga yaitu baiting, serangan social engineering online atau fisik yang menjanjikan korban sebuah hadiah. Dan yang selanjutnya itu malware. Perangkat lunak korban akan dikirim malware dan memaksa korban untuk membayar. Jika mereka membayar, malware tersebut akan dihapus. Dan yang terakhir yaitu ada pretexting, yaitu menggunakan identitas palsu untuk menipu korban agar memberi informasi rahasia. Jadi kesimpulan dari pengertian tadi itu, metode lain sosial yang menentukan kesuksesan dari rencana tersebut. Nah, kita masuk pada kasus-kasus yang ada di dunia, yaitu serangan SolarWinds. Serangan cyber ini adalah serangan cyber yang terjadi pada akhir tahun 2020 yang mencengkram perusahaan perangkat lunak SolarWinds yang berbasis di Amerika Serikat. Serangan ini adalah salah satu serangan cyber terbesar dan paling serius yang pernah terjadi karena mengarah pada kompromi berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan besar di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai cara serangan terjadi. Di dalam kasus ini, penyerangan menginfeksi perangkat lunak Oreo SolarWinds dengan malware yang dikenal sebagai Sunburst atau SolarGate. Perangkat lunak yang telah terinfeksi kemudian dibagi kepada pelanggan dalam pembaruan perangkat lunak rutin. Dengan demikian, ketika pelanggan mengunduh pembaruan tersebut, mereka juga mengunduh malware tersebut ke dalam jaringan mereka. Lalu dampak dari serangan tersebut, setelah malware masuk ke dalam jaringan target, penyerang memiliki akses yang luas dan tidak terdeteksi ke sistem dan data mereka. Serangan ini terus berlangsung selama berbulan-bulan sebelum akhirnya terdeteksi. Penyerang mengakses informasi yang sangat rahasia dan data yang berharga dan dari berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan, termasuk Departemen Pertahanan, lembaga keuangan, dan banyak lagi. SolarWinds memperkirakan sekitar 18.000 perusahaan telah terbobol jaringannya, sampai-sampai daftar perusahaan klien SolarWinds dihapus dari website agar tidak terkena imbas negatif pemberitaan atau serangan digital karena lubang keamanan yang terbuka, termasuk di antara Pentagon, gedung pemerintah Amerika, dan jejaring restoran McDonald's serta Museum Smithsonian. Respon dan penanganan dari kasus ini yaitu serangan SolarWinds memicu respon darurat di banyak organisasi. SolarWinds mengeluarkan pembaruan untuk mengatasi kerentangannya, dan pelanggan yang terkena dampak harus segera memperbarui perangkat lunak mereka. Selain itu, banyak lembaga harus mengaudit dan mengamankan kembali jaringan mereka untuk memastikan bahwa penyerang tidak lagi memiliki akses ke sistem mereka. Serangan SolarWinds menyoroti pentingnya keamanan cyber yang kuat dan kesadaran tentang ancaman yang kompleks. Ini juga memicu perdebatan tentang perlunya peraturan dan upaya koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman cyber global. Dari penjelasan saya sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa
SolarWinds ini terjadi disebabkan perangkat lunak yang telah terinfeksi kemudian dibagikan kepada pelanggan atau konsumen atau klien dalam bentuk pembaruan aplikasi atau perangkat lunak rutin. Dengan demikian, ketika pelanggan mengunduh pembaruan tersebut, mereka juga mengunduh malware tersebut ke dalam jaringan mereka tanpa mereka sadari. Nah, itulah pentingnya dari keamanan informasi, dan serangan ini bisa terjadi itu arah kepada social engineering. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.